Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah SWT yang mana kita telah diberikan nikmat hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar dengan agama yang diridhoi Allah SWT, yakni agama Islam. Hadirin yang berbahagia, Ramadan adalah bulan suci yang penuh berkah, merupakan waktu yang tepat untuk diisi dengan ibadah, introspeksi diri, dan refleksi. Namun, seiring berkembangnya teknologi modern saat ini, kemudahan akses internet dan media sosial membawa tantangan baru bagi kita untuk tetap mempertahankan kualitas puasa. Meskipun teknologi memberikan manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam memperluas pengetahuan dan komunikasi, namun penggunaan yang tidak bijaksana dapat membawa dampak negatif yang serius terhadap kualitas bulan puasa Ramadan. Dalam konten ini, kita akan membahas bagaimana kemudahan teknologi di internet dan media sosial dapat mengancam kualitas puasa kita, terutama dalam hal kemaksiatan, pertengkaran, dan ujar kebencian dan juga bermalas-malasan. Baca juga kultum Ramadan, puasa menahan diri dari komentar negatif di media sosial. Kita harus mengingat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Mutawa. Yamu junnatun fa idza kana ahadukum shaima fala yarfus wala yajhal fa innim ruwun qatalahu aw satamahu falyaqul inni shaimun. Artinya, puasa itu adalah perisai. Jika salah satu dari kalian sedang berpuasa, maka jangan sampai berkata kotor dan jangan pula bertingkah laku jahil, sombong, suka mengejek atau bertengkar. Jika ada orang lain yang mengajak berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Imam Malik. Salah satu dampak negatif dari kemudahan teknologi di internet dan media sosial adalah meningkatnya paparan terhadap konten-konten negatif dan kemaksiatan. Di dunia maya, akses tak terbatas ke berbagai jenis konten membuat orang rentan terhadap godaan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, termasuk selama bulan suci Ramadan. Misalnya, mudahnya akses ke situs-situs web yang berisi konten pornografi atau kekerasan dapat menggoda seseorang untuk melanggar aturan-aturan puasa dengan melakukan hal-hal terlarang tersebut. Selain itu, media sosial juga menjadi platform yang memudahkan penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Konten-konten negatif seperti fitnah, gosip, dan pemikiran yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam dapat dengan mudah tersebar luas. Hal ini tentu bisa mempengaruhi pikiran dan perilaku kita, terutama selama bulan Ramadan ketika spiritualitas diri sedang ditingkatkan. Dalam dunia media sosial yang luas, peluang untuk adu argumen yang mengarah kepada saling menyerang dan mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak patut juga semakin tinggi. Orang dengan mudahnya mengumpat menulis kata-kata kotor tanpa etika kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang lebih tua, yang seharusnya kita hormati. Dalam Al-Quran Surat Al-Qaf ayat 28, qala la tasimu ladayya wa qad qadantu ilaikum bil wa'id, yang artinya Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Selain kemaksiatan, kemudian teknologi juga dapat menyebabkan perilaku bermalas-malasan dan pemborosan waktu yang merugikan dalam menjalankan ibadah selama Ramadan. Akses yang mudah ke berbagai aplikasi dan platform media sosial dapat menghabiskan waktu yang berharga yang seharusnya dialokasikan untuk ibadah dan introspeksi diri. Seringkali orang dapat terjebak dalam siklus menghabiskan waktu yang tidak produktif di media sosial yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin. Memang nyata media sosial sangat melenakan. Tanpa terasa waktu berjalan cepat saat kita memegang smartphone dan berselancar di dunia maya. Semua yang kita inginkan bisa diakses dengan mudahnya.
Meskipun tantangan yang dihadapi akibat kemudahan teknologi di internet dan media sosial cukup besar, namun ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Pertama, kita harus memiliki kesadaran yang tinggi. Penting bagi kita untuk menyadari bahaya dan dampak negatif dari penggunaan yang tidak bijaksana terhadap teknologi di internet dan media sosial. Dengan memiliki kesadaran yang tinggi, kita dapat membantu mengurangi resiko pemborosan waktu dan bermalas-malasan. Misalnya, mengatur jadwal khusus untuk memeriksa email atau memeriksa media sosial hanya pada waktu-waktu tertentu selama hari. Ketiga, memilih konten yang bermutu. Saat menggunakan internet, penting untuk memilih konten-konten bermanfaat dan bermutu, seperti kuliah agama, ceramah, atau literatur Islami. Menghindari konten-konten negatif dan berpotensi merusak iman adalah langkah penting untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Keempat, meningkatkan koneksi spiritual. Selama bulan Ramadan, penting untuk meningkatkan koneksi spiritual dengan menggunakan lebih banyak ibadah, membaca Al-Quran, dan merenungkan makna puasa. Memperkuat koneksi spiritual ini dapat membuat seseorang untuk tetap teguh dan menghindari godaan yang muncul melalui teknologi internet dan media sosial. Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan ini dan tetap menjaga kualitas ibadah selama bulan Ramadan, kita dapat menghindari dampak negatif dari kemudahan teknologi di internet dan media sosial. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta menghindari godaan yang dapat menghalangi kita dari mencapai tujuan tersebut. Mari raih April pahala di bulan suci Ramadan dan hindari dosa besar akibat kelalaian kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Yang artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 160. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kesabaran untuk menjalani ibadah dengan penuh keikhlasan dan keteguhan hati selama bulan yang suci ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.